SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Masih dari kawasan Jalan Seraru bersama saya Gung Sene penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masuk di sesi wawancara pendengar, sudah kami siapkan beberapa topik menarik untuk Anda. Kita awali dengan PGWI DPW Labuan Bajo gelar Diklat Angkatan 1 Pemandu Geowisata. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama dengan Safirinus Guardi selaku Ketua PGWI DPW Labuan Bajo. Selamat pagi Kak Safir. Selamat pagi, Mr. Agung. Selamat pagi, Kakak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Puji dan Tuhan, kita menikmati hujan yang sangat lebat ini, Mr. Agung. Iya. Oke. Jangan lupa kopi dan juga sarapan begitu ya? Iya, betul. Oke. Kak Safir ini kemarin sempat ada diklat ya dari teman-teman DPW PGWI DPW Labuan Bajo gitu ya? Iya, betul. Oke, ini mungkin bisa diceritakan Kak Safir latar belakang PGWI DPW Labuan Bajo menyelenggarakan Diklat Angkatan 1 bagi pemandu geowisata ini. Oke, baik, Mr. Agung. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang bahagia ini ya. Dimana kembali lagi RRI ini yang kedua kali ya yang menjadi kanal informasi kami PGWI Labuan Bajo yang terus menggambarkan ini ya aktivitas PGWI Labuan Bajo. Iya. Jadi saat ini perlunya diklat pendidikan pelatihan angkatan pertama pemandu geowisata kita untuk 45 anggota calon anggota asosiasi pemandu geowisata dengan pimpinan cabang Labuan Bajo ya. Jadi Mr. Agung, kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari 9 sampai 10 Maret 9 kemarin sampai hari ini terselenggara berkat kolaborasi partner dan kemitraan dengan berbagai pihak serta dukungan pemerintah tentunya yang melatar belakangi kami melakukan kegiatan ini karena secara organisasi Diklat kepemanduan ini merupakan syarat untuk menjadi anggota PGWI Labuan Bajo. Oke. Dan sekaligus menyiapkan pemandu geowisata yang betul-betul kepal untuk pemandu yang profesional dan berkompeten, yang memahami yang bisa memahami atau bisa menginterpretasi suatu lokasi ke depan yang lebih baik ke tamu begitu. Oke. Baik. Nah, kalau dilihat tentang pelaku pemandu wisata di Labuan Bajo sendiri ini, seberapa penting peran pemandu geowisata dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo dan kawasan sekitarnya, Kak Safir? Seberapa pentingnya tentunya peran pemandu geowisata sangat penting sekali, Mr. Agung ya. Iya. Apalagi jika kita lihat dari titik mendalamnya saja, jadi dapat bisa saya jelaskan pemandu geowisata dan diferensiasi pemandu geowisata dengan pemandu wisata lainnya. Pemandu geowisata mungkin merupakan tenaga profesional ya. Iya.
dalam industri wisata atau sebagai garda terdepannya lah untuk industri pariwisata di suatu tempat, apalagi di Manggarai Barat ini. Yang jelas pemandu itu harus memiliki pengetahuan, keterampilan khusus, Ya, keterampilan khusus ya untuk menjadi seseorang pemandu oke, yang bisa menjelajahi, terus memahami dan menghargai fenomena geologi itu sendiri, oke, serta geomorfologi. ya, Karena kita bicara untuk memahami landscape-nya, landscape-nya alam inilah gitu. Atau kita berbicara tentang gua, dia harus memahami tentang gua, sungai, iya, dan iya. pegunungan dan kearifan lokal itu sendiri, Oke, gitu. oke. Kalau dalam diklat yang sudah berlangsung kemarin dan juga nanti hari ini nanti, materi apa saja yang diberikan kepada para peserta di dalam diklat pemandu geowisata ini, Kak Safir? Untuk materi diklatnya kemarin itu ada berapa ya? Dalam diklat kemarin tuh kita memberi pelatihan secara maksimal ya melalui sebentar, untuk materinya sebentar Magung. Ya, Itu yang pertama itu teknik kepemanduan geowisata, ya, terus potensi geowisata Labuan Bajo dan interpretasi kepemanduan geowisata, lalu urgensi profesi pemandu geowisata serta materi terkait konservasi. oke, Itu pun kalau mengenai tentang potensi geowisata Labuan Bajo itu untuk pemateri ini itu Ketua Dewan Perwakilan Pusat kita, Ketum juga yang kasih materinya, ya, kita tekankan dari pusat juga, terus mengenai urgensi pemandu geowisata ya, serta urgensi itu dari Kang Herdi dari Bandung juga. Terus mengenai konservasi juga ada Kak Yonas Tulis, oke, dia mengangkat tentang bagaimana konservasi serta edukasi edukasi terumbu karang itu dari Kak Yonas Tulis sendiri. oke. Dan Ya, terus dan hari ini kami melanjutkan menyelenggarakan praktik lapangan di Goa Batu Cermin gitu. oke. Berarti langsung hari ini ada melakukan praktik begitu ya, Kak Iya Safir? betul. Oke, ini kalau untuk peserta ini sendiri yang terlibat ini apakah siapa saja yang menjadi peserta dalam pelatihan ini dan bagaimana proses seleksi atau perekrutannya pada akhirnya sampai muncul untuk angkatan 1 ini nanti, Kak Safir? Jadi sebenarnya kami ini tidak melakukan pengrekrutan ya, Magung. Oke. Ada beberapa teman selama ini mau gabung gitu kan. Ya, ya. Ya karena mungkin kedekatan ya. Mereka pingin sekali mau belajar bagaimana ini PGWI gitu kan. Kebetulan ya, teman-teman anggota ini orang-orang kita di sini, anak-anak kita ya anak-anak Manggarai kita gitu toh. Anak-anak Mereka lokal pingin gitu mau ya. belajar, anak-anak lokal. Terus mereka pingin belajar. Lalu ya sudah, ya kita bicara bagaimana mau menyiapkan mereka ini ke depan. Setidaknya kita harus buatkan satu diklat Ya, untuk teman-teman ini, gitu. Oke, setidaknya ada pembekalan di dalam perjalanan. Pembekalan, betul. Oke. Pembekalan. Jadi. Oke, baik Kak Safir. Ini kalau kita bicara soal keunggulan, apa keunggulan atau kompetensi khusus yang ingin dibentuk melalui diklat angkatan 1 pemandu geowisata ini, Kak Safir? Yang jelas kami inginkan kepada para peserta, Ya, saya pikir seperti yang telah ya kami ingin Labuan Bajo Flores ini memiliki para pemandu geowisata ya, memiliki teman-teman itu harus memiliki
pengetahuan yang luas, terus attitude, memiliki informasi yang detail terkait geosite, serta memiliki kemampuan menerjemahkan, kemampuan bercerita atau storytelling gitu, kemampuan berbahasa yang baik, atau serta kemampuan edukasi ya terkait pariwisata berkelanjutan gitu, edukasi, konservasi ya supaya anak cucu kita ke depan itu bisa merasakan gitu edukasi ini wisata berkelanjutan gitu. Oke, yang berarti bisa dibilang ini juga untuk menjamin pariwisata di Labuan Bajo itu sendiri begitu Kak Safir ya? Iya betul. Oke. Tidak hanya di ini ya, tidak hanya di Labuan Bajo saja, mungkin ke depannya ini Manggarai Barat, tapi kita lebih fokus ke dalam wilayah Manggarai Barat itu dulu. Setelah itu baru kita mengembang keluar gitu. Oke, baik. Kalau harapan dari PGWI sendiri terhadap para peserta setelah mengikuti diklat ini, khususnya dalam mempromosikan potensi geowisata di Manggarai Barat itu apa? Bagaimana Kak Safir? Ya, tentunya usai diklat ini, kawan-kawan pemandu geowisata ya harus memiliki ciri khas sebagai pemandu wisata minat khusus yang berkompeten, dan tentunya ya mereka bisa menangkap peluang untuk terus berkembang serta berkontribusi ya dalam promosikan geowisata Labuan Bajo ke depannya gitu. Oke, Kak, ini akan jadi pertanyaan terakhir Kak Safir. Mungkin bisa disampaikan juga ke depan PGWI DPW Labuan Bajo ini berencana mengadakan diklat lanjutankah atau program pengembangan kapasitas lainnya bagi pemandu wisata Pak Kak Safir? Oh ya, itu sangat kalau kita sudah menyiapkan itu untuk bulan berapa kita harus selalu adakan diklat. Jadi untuk angkatan pertama ini atau mungkin dalam 1 tahun ini kita terus membuat pendidikan pelatihan untuk angkatan pertama atau yang anggota yang ini, mungkin 1 tahun 2 tahun baru kita rencana kita sih 1-2 tahun matangkan dulu yang 45 ini, karena di PGWI itu tidak butuh kuantitas ya, tapi butuh kualitas. Jadi sejak awal kita mulai diklat ini, kita sudah sepakat bahwa ini kita kunci dulu, kita siapkan mereka melalui diklat, mungkin lusa itu diklat dan diklat apa begitu, supaya mereka bisa belajar dan betul-betul memahami ini tentang geosite ke depan atau tentang geowisata ini gitu. Oke, berarti memang untuk kedepannya tetap ada perencanaan yang sudah disusun begitu Kak Safir ya? Iya, tetap. Dan ini memang harus karena kita berbicara tentang pengetahuan ya, pasti banyak. Setiap hari itu ilmu pengetahuan pariwisata itu pasti banyak yang berubah, terus banyak yang perkembangan pariwisata itu banyak yang ini. Sehingga kita setiap mungkin ke depan tuh per 2 bulan atau per 3 bulan kita melakukan diklat. Tapi diklat katakan kita bisa ada diklatnya mitigasi, terus diklat, pokoknya mungkin banyak kejutan yang kita informasikan bersama teman-teman RRI gitu nanti. Oke, tetapi apakah misalkan ketika diadakan diklat berikutnya, apakah orang luar yang di luar dari teman-teman PGWI, apakah kalau ada yang berminat untuk merapat, apakah bisa merapat, Kak Safir? Bisa sekali, itu sebagai partisipasi kan. Oke, baik. Kita tidak menutup itu, cuma itu sebagai partisipasi. Tapi yang kami utamakan itu adalah teman-teman peserta diklat yang sekarang, karena mungkin kita lebih memberi mereka untuk yang sekarang nih, kita lebih memberi mereka untuk pengetahuan lebih, karena kita harus siapkan mereka untuk 1 tahun ke depan. Oke, baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Safir sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi, terima kasih banyak. Tetap sehat terus ya Kak Safir ya, walaupun cuaca di Labuan Bajo ini berantakan begitu ya. Ya, butuh kehangatan ini hujan ini, brother. Oke, baik Kak Safir, selamat pagi, terima kasih banyak. Selamat pagi, terima kasih Mr. Agung. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1